diutus Tuhan, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Tuhan mengurapi dia dengan roh yang tidak terbatas. Artinya saya setiap kali melayani Tuhan di semua tempat yang dipercayakan sejak menjadi alatnya Tuhan, fokus dalam panggilan saya. Jadi saya percaya setiap ada undangan di mana Tuhan bawa, pasti di situ kita akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Oke, berkat Tuhan itu pasti sudah ada pada kita sejak ketika Yesus mati di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Artinya yang cuma perlu kita pertahankan itu adalah keselamatan. Dia berikan sekali untuk selama-lamanya, tapi harus kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan itu artinya berarti kita menjaga apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab bilang begini, jika engkau benar-benar melakukan firman-Ku dan melakukan apa yang benar di mataku, menjauhi larangan-Ku, tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, maka kehidupan ini akan selalu ada atasmu. Saudara tahu, kita kan Tuhan sudah berikan kehidupan ketika dia mati di kayu salib, sudah selesai. Tetapi iblis muncul itu kehidupan. Kehidupan itu sebenarnya apa sebenarnya? Kehidupan itu adalah ketika kita sudah terkoneksi dengan surga. Ya, bukankah firman Tuhan berkata kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai? Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera itulah koneksi kita, kehidupan kita. Bagaimana kita telah mengalami namanya satu kehidupan yang terhubung dengan surga. Sebelumnya tidak terhubung karena dosa, tapi karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia kembali mempersatukan kita dan menghubungkan kita dengan surga, dengan kuasa salib. Kolose 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 14. Nah, jadi pada waktu kita sudah terhubung, terkoneksi, itu yang kita harus jaga. Koneksi ini harus kita jaga supaya tidak error. Ya kan? Jadi koneksi yang ada pada kita itu adalah damai, ketenangan, sukacita. Alkitab katakan semua yang baik dari surga Tuhan berikan. Selama kita terkoneksi, maka firman Tuhan senantiasa ya dan amin selalu nyata dalam hidup kita. Tapi peperangan kita tiap hari itu adalah iblis mau curi agar kita kembali tidak terkoneksi. Dia bikin error. Bagaimana caranya? Dia menyerang jiwa kita agar kita hilang damai, hilang sukacita, kita lemah, letih, lesu, berbeban berat. Itu peperangan kita tiap hari. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus membangun hubungan? Kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Supaya kita tidak kehilangan koneksi. Rumah tangga kalau koneksi pasti, saudara, bukan tidak ada masalah, tapi kalau selalu koneksi pasti ada kebersamaan, saling mengasihi, ada saling pengertian, kemesraan, kerukunan tetap terjaga, kan tetap koneksi. Ini kan bikin error. Coba lihat kalau rumah tangga, suami istri sudah menyimpan sesuatu di hati, sudah mulai error. Karena kadang-kadang suami istri, saudara, ketika keluar kata-kata kadang-kadang sakit mendengar. Ya kan? Karena biasanya rumah tangga kan cuma 10 tahun ke bawah. Itu kata-kata indah, kata-kata mesra, mama love you, papa love you, itu kancang. Kalau proses 10 tahun ke atas bukan kancang untuk love you. So love you yang kancang. Kata-kata kasar mulai keluar. Nah, peperangan terus mulai dimulai. Oke, karena itu mari kita membuka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Lihat sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 10. Dikatakan begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan baik-baik. Allah sumber kasih karunia anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, yang telah memanggil kita dulu yang tidak punya tujuan hidup, yang rusak, yang hancur, yang terputus hubungan dengan surga, telah memanggil kita ya dalam Kristus. Dalam Kristus, dalam kepenuhannya. Dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal.
Kemuliaan kekal itu adalah engkau sudah memiliki tujuan hidup kekal. Semua sudah selesai, engkau tidak dalam kutuk penderitaan lagi. Semua sudah selesai. Memang sebelumnya kita hidup dalam kutuk hukuman penderitaan, kematian kekal, tapi sudah diubah oleh Tuhan. Kita ini yang sudah dipanggil Tuhan ini, yang sudah berpindah di sini dikatakan apa? Akan melengkapi. Kenapa harus memperlengkapi lagi kita? Karena hidup ini perjuangan, hidup ini pertandingan, hidup ini peperangan. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita berhenti berperang, berhenti bertanding, berhenti berjuang, berarti kita mati. Saudara. Ya kecuali memang kita sudah mau hidup, tinggal tunggu mati. Tapi kan pagi-pagi kita mau bangun, ada pilihan mau masuk gereja atau nyata. Nah kalau kita rohani error, biasanya ibadah 2 kali, jam 8, jam 10. Biasanya yang lebih kuat menyerang kita, mempengaruhi kita itu adalah seperti ini. Aduh nanti jam 10, ada kok jam 10, ya kan? Masih capek, tidur dulu. Oke, jam 10 bilang, aduh nanti juga minggu depan. Jam 8 nyata, jam 10 dia bilang, nanti juga minggu depan. Seminggu depan dia bilang, nanti juga bulan depan. Nanti tahun depan. Akhirnya jadi bertahun. Ya kan? Kita sudah tahu kenapa kita katakan jangan pernah engkau lalai. Lalai itu adalah pintu iblis masuk dan menguasai perlahan. Daud tidak berperang lalai. Ketika dia tidak berperang, saat itu raja-raja harus berperang, dia tidak berperang, dia urungkan niatnya berperang karena dia sudah raja, santai dulu toh, lalai. Waktu dia santai, iblis masuk perlahan menyeret dia untuk melihat pemandangan yang aneh tapi nyata. Dia lihat siapa yang mandi, saudara. Waktu dia lihat, mulai lebih masuk celah. Dia lihat, dia inginkan, dia buat strategi, dan terus dia mengalir. Saudara, ada 3 misteri hidup, ada 4 misteri hidup. Yang pertama, Daud di rumah raja. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Yang ketiga, perwira di Kapernaum. Dan keempat, orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah kita jangan mau bahas yang 4 ini, mau bahas yang ini, saudara. Ya, misterinya adalah Daud di rumah raja, dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Kena zona nyaman. Yusuf di rumah Potifar, dia tidak tergoda oleh istri Potifar. Dia lolos, saudara. Perwira di Kapernaum yang datang pada Yesus untuk meminta supaya hambanya disembuhkan. Tuhan katakan, iya, aku akan pergi menyembuhkan dia. Perwira ini berkata, Tuhan, satu kata aku dengar, hambaku di rumah sembuh. Dia mengalami mujizat yang besar. Orang lumpuh di kolam Bethesda menunggu bertahun-tahun untuk ada mujizat. Dia berjumpa Yesus, dia berdiri dan berjalan. Misterinya di mana? Yang pertama, jangan terjebak dengan zona nyaman seperti Daud. Yang kedua, Yusuf. Kenapa dia bisa berhasil dan bisa berkata tidak tentang godaan daripada istri Potifar? Karena Yusuf sudah melalui proses pembentukan. Dibenci, dimasukkan ke sumur. Dia sudah mengalami tetapi yang paling penting adalah Yusuf bermimpi. Ada sesuatu yang dia lihat ke depan. Dia akan masuk istana raja. Saudara tahu berapa akhir-akhir tahun saya pernah khotbah di sini. Bagaimana kita mempersiapkan diri di 2024. Kita adalah rumah Tuhan yang akan penuh kemegahan. Rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Gereja lokal di tempat ini akan lihat kemegahan ke depan. Memang kita harus bertanding, berperang, berjuang. Tapi yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Asalkan tetap, saya bilang tadi, tetap kita berada pada panggilan kita. Jangan pernah keluar dari panggilan kita. Ada talenta, karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itu saya dipertajam. Saya menyampaikan ini karena saya alami. Panggilan saya itu saya tahu seperti apa. Itu yang saya pertajam. Nah biasanya saudara tahu di dalam menjalankan panggilan itu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Iblis akan berusaha membuat kita tergeser dari panggilan itu. Tapi kembali pada panggilan itu. Selama kembali pada panggilan itu, tetap pada panggilan itu, maka kita tetap akan fokus di sana, akan berhasil di sana. Ini sekarang aja cuma bikin hilang konsentrasi. Dia akan
Bukan cuma singa ompong yang mengaum-ngaum. Tahu mengaum-ngaum? Ya, bikin tipu begitu tuh, mengaum-ngaum. Tapi tidak asli dia. Ya, cuma mempengaruhi. Terus lama kita fokus di situ. Contoh, saudara, suami istri. Istri itu Alkitab bilang apa? Tunduklah pada suami. Itu istri. Suami, hargailah istri. Nah, kalau selama itu kita pegang, berarti kita akan fokus, akan melihat, mengalami rumah tangga yang berbahagia, ya kan? Tapi kalau istri bukan tunduk sama tanduk, bertodong, sudah bahaya. Kalau suami itu tidak menghargai istri, ini kan cara setan bikin supaya hancur keluarga. Pelayanan juga begitu, saudara. Selama kita berfokus pada panggilan itu bicara tentang jubah, ya. Tuhan telah memberikan kita khusus panggilan pelayanan, ada 5 jawatan. Ada pengembalaan, rasul, nabi, pengajar, dan gembala. Nah, saudara tahu, saya melihat, ya, terjadinya kekacauan dan terjadinya pelayanan itu tidak bisa meroket naik seperti yang Tuhan mau. Itu karena salah memakai jubah. Mereka ganti jubah mereka, ganti pakaian mereka. Saya juga lama pernah terjebak dengan salah pakaian, saudara. Nah, akhirnya kita tidak berjalan sesuai dengan apa mau Tuhan. Alkitab bilang, sesungguhnya aku yang telah memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Aku yang mengatur kamu, bukan kamu yang mengatur aku. Selama kita menyadari bahwa kehidupan kita diatur oleh Tuhan, berjalan sesuai dengan apa mau Tuhan, tetap kita menikmati hidup yang luar biasa. Peperangan boleh terjadi, masalah boleh ada, tapi itu tidak akan bisa membuat kita gagal, hancur, karena kita tahu bersama Yesus lakukan perkara yang besar dan luar biasa. Karena itu dalam menjadi hidup di 2024, saya bilang pada akhir tahun 2023-2024, rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Nah, kita hari ini mendapatkan firman Tuhan bahwa engkau yang rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Alkitab katakan, aku akan melengkapi engkau untuk menghadapi begitu banyak tantangan yang akan datang. Tapi engkau akan menang, akan berhasil sesuai janji Tuhan. Rumah Tuhan penuh kemegahan. Amin. Memperlengkapi dengan apa? Efesus pasal 6 ayat 12, lihat. Efesus pasal 6 ayat 12. Jadi rumah Tuhan penuh kemegahan. Engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Perlengkapi dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Terus ayatnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Aku akan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Amin. Pada hari yang jahat itu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Pastikan engkau rumah Tuhan di dalam menjadi hidup di 2024 ini, engkau sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Artinya pakailah perlengkapan senjata Allah itu. Amen. Ada 7 perlengkapan senjata Allah. Kalau ada lanjut pada ayat selanjutnya, ada 7 perlengkapan senjata Allah. Dimulai daripada ada berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu seperti ini, saudara. Kalau pakai baju, celana, terus Anda celana lebih besar sedikit, terus Anda tidak pakai pinggang, itu tidak enak berjalan. Pasti tanganmu begini-begini terus. Teman saya mungkin pagi pasti kenal Pak Pendeta Ucil Untungan, dia badannya besar. Jadi kalau pelayanan bukan cuma pakai ikat pinggang, dia pakai tuh apa dia namanya ini. Kalau ya tuh ganti-ganti begini toh. Satu kali katanya dia pelayanan ke KL di satu desa. Dia istri lupa bawa, saudara tahu. Dia istri itu lupa bawa, itu dia ikat pinggang, dan itu dia begini. Lupa bawa. Sudah kampung, sudah dekat. Artinya mau cari bahan susah. Ini mau pimpin kekayaan, saudara. Tapi dia berganti, dia tanya dia istri, mana tuh? Oh Tuhan, kita lupa. Saudara, kalau sebegitu, bukan cuma hilang damai, dia bingung.
Kenapa bingung? Dia badan besar. Sudah mungkin kan dia mau pakai tali rafia kok gak begini toh. Jadi aneh. Jadi akhirnya mau tidak mau dia mau pinjam bank itu tidak enak toh. Mau tidak mau di KKR sudah tahu khotbahnya begini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dia tanggung begini. Jadi selama khotbah dia begini terus. Bro bilang ini pendeta, kenapa dia pinggang-pinggang itu celana? Karena nyenak bawa tuh ikat pinggang saudara. Kenapa Tuhan bilang ikat pinggang kebenaran? Apa maksudnya ikat pinggang kebenaran? Saudara, iblis menyerang saudara setiap hari. Ya, dia hanya buat kita kehilangan. Apa yang dia mau buat kita kehilangan? Saudara perhatikan baik-baik. Selama engkau benar, selama engkau punya mesbah dengan Tuhan, Anda akan punya keyakinan. Iblis tidak bisa menuduh saudara. Kalau ada sesuatu yang kita simpan, ada celah yang kita buat, terus kita masuk dalam kamar doa, Anda tidak bisa berdoa dengan bebas. Karena dituduh oleh iblis. Saudara. Karena ada yang terlepas. Alkitab katakan sesungguhnya, jika engkau tetap memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan engkau, sudah tahu yang lebih tahu kita ini terkoneksi dengan tidak kan kita. Yang lebih tahu hati kita. Kita tidak bisa bersandiwara. Tidak bisa bersandiwara. Ada dua hal. Tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan dengan kita pribadi sendiri. Tidak bisa. Saudara tahu saya mengalami. Kenapa setiap kali pelayanan saya tidak pernah mempersiapkan khotbah. Persiapan saya, hidup saya, hati saya, pikiran saya, mesbah yang saya buat. Nanti ketika pelayanan, biar Tuhan yang ambil alih. Kalau berani kita tidak menjaga hati, pikiran, tidak menjaga sesuatu yang kita simpan, terus ada khotbah, mau khotbah apa saudara? Ini yang berbahaya. Jadi itu keyakinan. Sama dengan begini, kita mau pelayanan penginjilan atau pelayanan pelepasan. Jangan pernah coba-coba ada celah yang kita buka, kita mau melayani. Orang sakit mau berdoa, orang yang kemasukan setan. Oh bahaya, mau jadi kesetanan kita saudara tahu. Karena celah itu berbahaya. Jadi ikat pinggang kebenaran itu satu keyakinan bahwa jangan pernah di hidup kita ada celah yang kita buka. Ini perlengkapan yang harus kita pegang. Perlengkapan senjata berikat pinggang kebenaran. Mazmur 26. Coba buka ayatnya. Ayat 1. Mazmur 26 ayat 1. Saudara, Anda pernah berdoa begini? Pernah kita berdoa seperti ini? Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini ikat pinggang kebenaran. Tidak pernah ragu-ragu aku percaya. Ini doa saudara. Doa yang dinaikkan. Tetapi coba Anda lihat ayat berikutnya. Ya, ini uji aku Tuhan. Dan cobalah aku. Apakah kita berani? Apakah kita penuh keyakinan mau berdoa seperti ini? Tapi kalau kita bisa doa seperti ini karena Tuhan tahu hati saudara. Karena engkau juga tahu hatimu seperti apa. Kapasitas rohanimu kau tahu. Sehingga waktu menghadapi masalah, persoalan, tekanan ataupun ketidakadilan, Anda bisa doa seperti ini. Dan ini doa yang betul-betul radikal saya bilang saudara. Karena itu dimulai dari pribadi kita. Nah, iblis paling takut doa seperti ini. Karena juga kita bisa bilang sambil iblis tahu betapa hati. Saudara, ini yang luar biasa. Jadi Alkitab katakan, aku akan memperlengkapi engkau. Karena yang namanya firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau sepanjang 2024. Engkau akan jadi rumah Tuhan yang penuh kemegahan. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus sukses. Itu bukan langsung sukses, berhasil. Harus ada peperangan. Harus ada perlengkapan. Saudara, kalau kita tangkap firman Tuhan itu kultus, mesbah tidak ada. Aku akan memberkati engkau. Sudah tidur-tidur juga Tuhan sudah bilang memberkati. Tidur, tidak usah kerja. Diberkati dengan usaha kerja kita. Ya kan, memang Alkitab katakan orang benar masih tidur. Tuhan sudah persiapkan berkat. Tapi bukan berarti tidur orang benar. Malas itu. Ya, artinya Tuhan sudah mempersiapkan berkat. Itu kenapa? Karena kita menikmati hidup dalam kasih karunia
dengan anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti kasih karunia anugerah Tuhan tidak mengerjakan. Kebagian dikerjakan. Untuk berhasil harus kerja. Untuk berperang, untuk menang harus berperang. Nah semua ini Tuhan bilang semua ini kalau harus kau hadapi. Tapi Dia berikan perlengkapan buat kita. Untuk kita berperang menang, untuk kita senantiasa bertanding menang. Karena itu pakai perlengkapan senjata lainnya. Amen. Kita berkata, beri keahlian kepadaku ya Tuhan. Aku tahu, aku meneguhkan imanku, meneguhkan hatiku. Aku tahu aku punya Tuhan, tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu Yesus yang kusembah itu dahsyat dan luar biasa, dan Dia ada di hidup kita. Amen. Ada di hidupku. Sudah tahu sekarang orang kebanyakan obat tentang sejarah. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini, sejarah Dia boleh berjalan 3,5 tahun dan bla 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 bla. Jangan terlalu banyak bicara sejarah. Kita bicara hidup. Yesus itu ada di hidup kita. Itu yang perlu kita sadar. Kadang-kadang kalau dapat masalah, so lupa, so tidak sadar. Orang punya Tuhan bukan cuma kita sembah, terang pelajari, tapi kita harus alami Tuhan itu dahsyat hidup. Ada di hidup kita. Amin, saudara. Jadi kadang-kadang saudara bagus, maaf kita mendengarkan khotbah tentang pengajaran motivasi, tentang rahasianya untuk Anda sukses, berhasil, untuk kuat. Menurut saya, bangun hubungan dengan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, rasakan alami Tuhan itu ada hidup dalam hidup kita. Itu yang penting, alami tentang Tuhan. Kalau kita tidak alami tentang Tuhan, terlalu banyak berlogika, berteori. Akhirnya sekarang seminar A, seminar B, KKR A, KKR B, masuk di sini, keluar di sini. Setelah banyak ikut seminar KKR, tapi dapat masalah, bapak belur. Daud tidak dikenal, kakak-kakaknya yang dikenal yang banyak berperang. Daud cuma Tuhan yang tahu apa yang dilakukan setiap hari. Mengembalakan kambing domba ayahnya, dia setia. Di situ dia bangun mesbah, suka memuji, suka menyembah Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan, aku menemukan hambaku yang berkenan di hatiku. Amin. Haleluya, saudara. Sekarang orang semua mau tampil. Saya mau beritahu, setiap kita tampil kita akan diserang. Ya. Nah, pada waktu diserang, Anda harus berjaga-jaga, harus bangun kekuatan. Karena itu untuk menghadapi semua hal ke depan, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Saya tidak mau bahas terlalu panjang 7 perlengkapan senjata Allah ini. Tapi kita lanjut pada ayat tadi, saudara. Ya, kita lihat pada 1 Petrus 5 ayat 10 tadi. Akan memanggil kamu, akan memperlengkapi kamu, yang tadi. Ya, artinya bahwa kita akan diperlengkapi. Memperlengkapi dengan perlengkapan senjata, berikat dengan kebenaran, berbaju sila keadilan. Perhatikan baik-baik, selama kehidupanmu engkau berjalan dalam ketulusan hati, Tuhan akan terus ada di depan kita, memberikan keadilan buat kita. Tuhan akan menyatakan keadilan bagi anak-anak Tuhan. Apa yang kau tabur, engkau akan pasti tuai, itu hukum. Selama kau menabur kasih, selama kau menabur kasih, bangun hubungan dengan surga, itu hukum. Semua yang kau tabur, engkau pasti akan tuai. Itu keadilan Tuhan Dia berikan. Amen. Galatia pasal 6. Galatia 6. Coba lihat ayat 7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak mungkin dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Perhatikan terus. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dalam dagingnya. Oke, kita tanggalkan semua itu, saudara. Kita tidak bahas itu karena itu semua menjadi kegagalan kita. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dalam ketaatan, ketulusan, kesetiaan, janganlah kerajinan mengendor, biarlah loh menyala-nyala, layani Tuhan. Amen. Layani Tuhan, roh menyala-nyala
21 ayat 14. Lihat. Kita mengalir saudara, yang pasti saya tahu jamnya harus berhenti. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Ayat ini bukan saya putar, saya ubah begini. Coba lihat. Oke, mundur sedikit. 14. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat. Apabila terus dibuai. Oke, sekarang saya rubah. Ini kan keinginan daging. Keinginan daging kita buai jadi dosa. Ketika dosa sudah matang, akibatnya maut. Nah sekarang kalau kita rubah, kalau keinginan roh kita buai setiap hari. Oke? Apabila ayat 15. Apabila keinginan roh itu kita buai, keinginan roh adalah keinginan untuk berdoa, keinginan untuk rindu Tuhan, baca Alkitab, semangat. Saudara tahu, sekarang banyak orang terjebak dengan zona nyaman, dengan zona kebiasaan. Sehingga gereja lokal sekarang itu tidak ada lagi yang namanya semangat beribadah, semangat memuji Tuhan, lapar dan haus. Coba lihat, cuma orang yang punya masalah, sudah punya masalah berat, betul-betul dia sudah babak belur, baru dia bilang, Tuhan, aku merindukan Engkau, aku merindukan jamahanmu Tuhan, biar tidak ada apa-apa Tuhan, yang penting kita rasa damai. Betul lah saudara. Tapi ketika dia sudah semua, masuk gereja itu cuma dia mau suka pidato nyanda, memuji Tuhan kurang pilih-pilih, khotbah kurang pilih-pilih, tapi nyanda ada di sini yang mau mengaku. Aman semua di sini. Betul nggak saudara? Saya minggu lalu, puji Tuhan bersama tim BPD ke Gorontalo. Saya tidak berpikir kalau saya diberikan kesempatan, saudara, ketua BPD pulang. Terima kasih Pak Gom yang rendah hati. Jadi ketua BPD pulang pagi, yang ikut saya kan petinggi-petinggi semua tuh. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ketua perwilnya, ada ketua misinya. Oke. Kalau ini nanti sebentar tuh. Makasih Pak Gom ya. Jadi saya cuma ikut saja dengan rombongan. Ketua PPD pulang, semua ikut pulang. Tiba-tiba saya bilang, ada apa perintah? Karena rakerwil itu dihadiri oleh para gembala-gembala semua harus, dan juga malamnya itu KKR. Semua gembala-gembala di seluruh yang ada di Gorontalo harus hadir, dan juga jemaat. Kita diberikan tugas melayani. Saudara, saya bersyukur punya kesempatan seperti itu. Nah, karena kita punya jubah di situ, jadi khotbah mengalir. Kata khotbah mengalir, Tuhan betul-betul berbicara tentang zona nyaman, terjebak. Saya cuma menyampaikan saja. Yang duduk semua, ada petinggi-petinggi semua. Saya bilang, suruh Pak kita, dalam hati kita. Jadi memang sebuah belur dorong di bawah, saudara. Karena semua yang hadir itu kebanyakan memang hamba Tuhan. Karena sekarang begitu saudara, ya, kehilangan api, ada di zona nyaman. Ini berbahaya saudara, ya. Dan terlalu banyak, kadang-kadang sudah tahu kita lebih dalam ya masuk di organisasi. Program baik saudara, sangat baik bikin program. Karena setiap pelayanan kalau tidak punya program, itu nantinya mau jalan bagaimana? Itu namanya tidak ada aturan, tidak beraturan nanti. Itu penting. Yang kedua, program penting harus, tapi juga misi penting, harus jelas misinya. Oke? Nah, program luar biasa, misi luar biasa, ini sudah dijalankan. Itu juga ini bukan luar biasa, saudara. Program baik, misi baik, ini sudah berjalan. Jadi cuma program yang wow. Oh wow. Waktu pemaparan wow semua. Serta sampai sekarang tidak ada yang wow, balian semua. Sama yang kura-kura. Kalau saya, maaf saudara, memang panggilan di situ. Mau nyenyak mau jalan, kita mesti berjalan. Karena panggilan. Amin saudara? Karena panggilan. Nah itu harus kita buai
tiap hari, saudara. Itu kita konsumsi terus, kita buai, konsumsi kita konsumsi, tiap hari kita buai. Itu terus yang ada pada saudara. Jangan lihat kiri kanan, lihat saja hidup kita, bergerak saja. Karena kenapa? Kita satu punya tujuan, kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kepastian. Dia sumber masa depan kita. Generasi muda, anak muda, dengar. Hari-hari ini, saudara tahu, Tuhan ini terus bergerak. Di sekolah-sekolah terus bergerak, walaupun ada tantangan-tantangan. Tantangannya adalah kadang-kadang kepala-kepala sekolah banyak alasan untuk tidak bisa kami melayani. Saya sampai menyampaikan surat kepada ada satu sekolah. Nanti 7 bulan Juli, kondekat itu jadwal. Mereka cuma berpikir tentang orang lupa orang ini membantu untuk melihat generasi muda sekarang yang banyak sudah hancur. Kasih jadwal minta permohonan, ada surat dari dinas. Oh, bulan Juli itu bulan Agustus dong. Tapi nanti Tuhan datang kalau dikasih jadwal buat orang. Kan tujuannya adalah untuk anak muda di generasi muda. Karena sekarang iblis itu ekstra kerjanya untuk menghancurkan generasi muda. Tapi dia hancurkan lewat rumah tangga orang tua. Karena itu hari-hari ini saudara, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Pastikan kita sedang diperlengkapi hari ini. Kita sedang menerima makanan surgawi untuk kita konsumsi. Itu harus kita kembangkan setiap hari. Sehingga yang ada pada kita, dimensi hidup kita itu adalah dimensi kehidupan di mana Anda berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus yang menyertai kita. Bilang haleluya. Dia nyata. Aktifkan terus, saudara. Aktifkan, bikin fresh setiap hari. Saya sering bilang bahwa hidup terus sama dengan HP, saudara. Sama dengan HP. HP itu kalau nyala charge lobet. Itu lah, saudara. Kalau dia suka oh, habis baterai gitu nama. HP pertama lobet, itu berarti error. Yang kedua, kalau kita punya HP itu kuat DP baterai, tapi kalau kita ada di hutan, nyala ada signal. Kalau di luar jaringan tidak ada signal. HP mesti di charge, mesti ada di satu jaringan. Charge bahkan rohani harus kau charge selalu, saudara. Nah, HP ini kan kalau nyala charge itu mati-mati. Oke, nyala bisa pakai. Torpedo sama dengan HP-nya. Kalau nyala charge mau mati. Yang kedua, jangan pernah ada di luar jaringan. Tahu luar jaringan, saudara? Luar jaringan itu mulai malas berdoa, malas ibadah, malas bertemu. Itu luar jaringan. Nah, tanda-tanda orang di luar jaringan adalah mulai banyak mulu, banyak tingkah, banyak berpikir negatif. Tapi puji Tuhan yang ada di sini, saudara, yang mau mengaku, sepulang tuh mengaku. Itu di luar jaringan, saudara. Jadi dia aja kalau untuk istri suami itu teman-teman baca cerita semuanya negatif di luar jaringan. Anda sedang ada di luar jaringan. Kalau kita mulai mengeluh, mulai sayang diri di luar jaringan, error berarti, saudara. Kalau di luar jaringan, ya kan? Baterai mesti full, jangan pernah keluar jaringan. Harus dari jaringan. Jaringan itu bernama damai sejahtera. Di dalam damai itu ada hati yang harus kita jaga. Itu namanya ada di jaringan. Saudara, yang ketiga, itu HP ada di jaringan yang kuat, ada baterai yang kuat, tapi kalau nyala isi pulsa, yang dulu kemarin ada telepon, kamu ada pulsa kok kita, kere itu, saudara. Ada hotspot, itu kere, saudara. Ya, terus satu tim berjalan. Kenapa kita beda sama dengan kereta api cepat? Tahu aja bos, bukan 1, 5. Oh Tuhan, 5. Dia isap semua. Lihat kemarin, R2, R4. Oh, mau diikuti semua spot semua kan? Batasnya kan sekali habis. Iya kan? Ini penting, saudara. Nah, oke, kalau bicara Android, itu biasanya kita sering ada banyak aplikasi, betul enggak? Data. Nah, kalau HP saudara cuma 1 RAM, jangan heran banyak data masuk, hang. RAM itu kecil. Apa maksudnya itu RAM?
bangkitkan semangatmu, bangun rohmu menjadi roh yang luar biasa. Amin. Bikin neraka itu lebih besar. Daniel itu kenapa dikatakan dia melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja? Daniel dimasukkan ke gua singa. Kenapa singa takut? Karena Alkitab katakan Daniel punya roh yang luar biasa. Amin. Cari HP yang RAM besar. Ada data masuk itu tidak akan pernah error. Oke, itu HP karena datamu yang masuk itu di akhir zaman terlalu banyak masuk. Tapi kalau persiapkan RAM yang besar, roh yang besar, Alkitab katakan roh yang ada padamu lebih besar, lebih kuat. Data-data yang mau masuk, apapun virus tidak akan masuk. Ada punya data yang besar. Amin. HP tidak mudah error. Karena itulah di akhir zaman ini kita diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Oke, setelah diperlengkapi, dikatakan apa? Kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Ya. Bukan. Kita kembali ke pembacaan awal. 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 10. Oke. Melengkapi, meneguhkan. Ini kan sudah 10, jadi mesti cepat sedikit. Setelah engkau diperlengkapi, dan saya tidak puas kalau tidak mau doa impartasi untuk Anda diperlengkapi, saudara. Bagaimana kalau taruh tangan kiri di dada, saudara, taruh tangan kiri diangkat seperti ini, tutup mata saudara, supaya kita diperlengkapi betul. Saya cuma mengalir dalam roh, musik naik pelan-pelan. Bapak di surga, dalam nama Yesus, pada poin ini kami rindu Tuhan, bukan saja kami mendengar firman Tuhan, tapi kami rindu diimpartasi bahwa benar-benar Engkau Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami Tuhan, jemaat-Mu, biar di 2024 ini kami dikatakan akan diperlengkapi. Dan hari ini Tuhan, tangan kananmu diangkat, kepalkan, tangan kiri taruh di dada. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, biar di sepanjang 2024 ini kami rumah Tuhan akan diperlengkapi. Dan hari ini dengar baik-baik rumah Tuhan, dengar, karena itu sekarang pakailah perlengkapan senjata ini. Engkau akan memakai perlengkapan senjata ini, dan itu akan hidup dalam hidup kita. Yang pertama, berikat pinggang kebenaran, bilang amin. Berbaju sirah keadilan, amin. Berkecamuk keselamatan, berperiksa iman, berkasutkan gerak, memberitakan kita bersenjata, berpedang roh, dan selalu berdoa dan berpuasa. Terima dalam nama Yesus. Hari ini engkau diperlengkapi, engkau diperlengkapi. Terima, 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 terima dalam nama Yesus. Pelayananmu diperlengkapi oleh Tuhan. Rumah tanggamu, usahamu, cita-citamu diperlengkapi dari surga. Engkau tidak perlu takut, jatuh hati, tawar hati. Sebab hari ini engkau merangkak diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Bantulah, menanglah, berhasillah, sukseslah, berbagi dan matamu. Anak muda, raih masa depan, raih masa depan. Terima usaha-usahamu akan diangkat naik oleh Tuhan, diperlengkapi. Karisma di dalam usaha akan dipertajam. Terima. Dalam nama Yesus, engkau tidak sama lagi. Engkau tidak sama lagi. Hari ini engkau sudah diperlengkapi dari surga. Dalam nama Yesus. All the ladies side will come. Will call. Dalam sikap doa yang kedua dikatakan, maka aku akan meneguhkan dengan janji-janji Tuhan,
Dengar janji Tuhan ya dan amin. Engkau akan mengalami dan merasakan dan akan melihat serta menikmati janji itu akan digenapi. Kapan janji itu digenapi? Saat engkau percaya hari ini, saat engkau menerima perlengkapan senjata Allah, saat engkau diperlengkapi, maka saatnya engkau menerima janji Tuhan. Kalau sebelumnya 2023, 2022 engkau belum melihat dan belum mengalami janji itu, sekarang 2024 dengan iman janji Tuhan digenapi atasmu. Bila amin, bila amin, bila amin. Saudara sekarang says the Lord. Yes. Yang ketiga, engkau akan dikuatkan, diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan dengan firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin atasmu. Sekarang Alkitab mengatakan kapan firman-Nya digenapi? Ketika engkau punya iman, apa yang difirmankan itu ya dan amin, itu terjadi atasmu. Dan yang keempat akan mengokohkan kita semua dengan kekuatan urapannya yang senantiasa diimpartasikan atasmu. Sekarang, saudara, mari berdiri semua dalam nama Yesus. Pesan surga bagi kami jemaat kasih karunia di 2024, engkau rumah Tuhan. Maka Tuhan memberitahukan kepada kita, aku memperlengkapi engkau, aku meneguhkan engkau, kata Tuhan, aku menguatkan engkau, aku mengokohkan engkau dengan kekuatan urapanku, kata Tuhan, sehingga engkau akan melihat 2024 ini. Percayalah, segala kemenangan, kesuksesan, keberhasilan akan kau raih, akan kau rasakan, akan kau alami. Terima dalam nama Yesus. Saya melihat dalam roh dan saya merasakan sesuatu di mana seperti ini. Ada rencana yang akan dilakukan di gereja ini ke depan. Dengan Roh Kudus ingatkan, apa yang sudah dirancangkan dan direncanakan itu, tetap selalu bangun dalam doa, tetap terus melihat itu akan terjadi. Tapi ada tapinya, ada beberapa yang kejut dan tawar hati. Ingat, jangan kejut hati dan tawar hati. Dalam pembangunan, di dalam pergerakan, dalam perkembangan gereja lokal ini, ingat, bukan kekuatanmu, bukan kebesaranmu, bukan danamu, kata Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang akan ada bersama, menyatakan itu, menyatakan kuasa keajaibannya bagi kita. Supaya kau tahu, Alkitab mengatakan bahwa akulah Tuhan yang menyertai, yang akan membawa, mengangkat, naik, berjalan dalam kebesaran kuasanya dalam pelayanan gereja lokal di tempat itu. Tuhan tidak lihat kemampuan kita, Dia tidak lihat apa yang sudah kita miliki dengan kekuatan kita.
tapi dia lihat apa yang ada di hatimu. Itulah yang akan Tuhan nyatakan mujizat yang besar. Dalam nama Yesus Tuhan, biar kami semua warga keluarga besar kami kasih karunia Kota Mubagni tidak akan sama lagi. Ekonomi kami diubah oleh Tuhan, naik. Tuhan memulihkan kanan kami total. Generasi muda akan lihat pergerakan yang besar. Gereja ini akan lebih diperlebar, dan misi yang akan dikembangkan. Pelayanan akan lebih memperlebar lagi. Jiwa-jiwa akan dituai lagi. Pada zona inilah Tuhan akan tunjukkan terus kebesarannya, sehingga ada banyak jiwa-jiwa terus. Ada banyak pencaman yang diubah oleh Tuhan, yang jangan diubah untuk mereka mengenal sesungguhnya keselamatan kasih karunia hanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan besar. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas besar firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Amin. Tanganmu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum saudara memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan dan membawa hidup kami untuk lebih mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biar kembalikan berkat baru bagi hamba-Mu. Saat ini kami memberikan korban persembahan. Biar apa yang ada pada kami memberi dengan sukacita, dengan segenap hati. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu memberikan korban persembahan, kita akan mendengarkan warta multimedia.